Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya, dimudahkan segala urusannya. Oke, sekarang kita latihan lagi soal matematika, materi perbandingan ya, untuk kelas 7 SMP. Baik, soal yang pertama, kita kerjakan. Jika gaji seorang pegawai A adalah 8 juta per bulan dan pegawai B adalah 10 juta per bulan, hitunglah perbandingan gaji pegawai A dengan B. Ingat, perbandingan itu dalam konteks ini adalah hasil bagi atau rasio ya. Perbandingan sama dengan hasil bagi. Ini ya, pakai per. Yang A banding B. Apa yang dibandingkan? Ya, ini gajinya. Gajinya A berapa? 8 juta dibanding gajinya B berapa? 10 juta. Ini berarti perbandingannya itu 8 juta per 10 juta. Nah, lalu kita sederhanakan ya, pakai coret aja. Coret nolnya kan. Nah, coret nolnya yang atas itu 6, yang bawah juga 6 ya, atau sama-sama dibagi 1 juta. 8 juta bagi 1 juta kan 8 ya kan, bisa 8 aja kan. 10 juta dibagi 1 juta, misalnya tinggal ditulis 10, 8 per 10, atau gampangnya pakai metode coret ya. Jadi kita dapat 8 per 10. Sederhanakan lagi, 8 per 10 itu bisa dibagi berapa masing-masingnya? Bisa dibagi 2. 8 bagi 2 4, 10 bagi 2 5. Kita dapat perbandingan gaji pegawai A dengan pegawai B itu 4 per 5. Itu ya, perbandingan. Ingat-ingat hasil bagi. Apa yang dibagi? Yang diminta di soal. Bisa gaji, bisa harga, dan sebagainya. Lanjut, soal nomor 2. Nomor 2, jika suatu dana investasi sebesar 240 juta rupiah dibagi antara 3 investor dengan perbandingan 4 banding 5 banding 6, berapa jumlah uang yang diterima oleh masing-masing investor? Nah, ini ada 3 investor ya. Kita bisa misalkan investor yang pertama itu sama dengan 4 bagian ya kan, ya awal kan 4, terus investor kedua itu 5 bagian, terus investor ketiga itu 6 bagian. Nah, totalnya itu 240 juta dari ketiganya. Berapa jumlah uang yang diterima oleh masing-masing investor? Jadi kita ditanya masing-masingnya, kita cari yang masing-masingnya itu 4 perbandingannya kan, dibagi atau per total semuanya ini berapa. Kan uang yang 240 juta itu kan milik ketiganya, berarti totalnya jumlahnya kita jumlah juga perbandingannya. 4 tambah 5 itu 9, 9 tambah 6 itu 15. Jadi total perbandingannya itu 15. Kita tulis di bawah ya, 4 per 15. Maksudnya apa? 4 bagian dari 15 bagian. Dari 3 orang itu punyanya 1 ya kan. Nah, kalau punyanya 2 itu berapa bagian? Ya 5. Punyanya 2 sendiri kan, per 15 seluruh total seluruh bagian. Terus yang punyanya 3 berapa? Berarti 6 dibanding 15. 6 bagian dari 15 bagian. Terus kita kalikan dengan dana investasi dari keseluruhannya, itu 240 juta ini ya. Juta dikali 240 juta dikali 240 juta. Nanti akan ketemu masing-masing dapat berapa dari 240 juta itu. Kita sederhanakan ya, coba 240 dibagi 15 bisa apa enggak? Bisa ya, kita tulis dulu 4 dikali 240 dibagi 15 itu 240 bagi 15
16 ya. 16 kali 15 itu 240 juta. Ini dapat berapa juta? Satu itu yang bagian 4 tadi, 4 kali 16 berapa? 4 kali 16 64 juta. Terus yang bagian 2 240 bagi 15 tadi berapa? 6 16 itu 5 kali 16 juta. Dapat berapa juta ini berarti? Dapat 80 juta. Terus 240 bagi 15 16 itu 6 kali 16 juta sama dengan dapat berapa? 96 juta. Masing-masing dapat, yang satu dapat 64 juta, yang dua 80 juta, yang ketiga 96 juta. Kalau ini di total pasti akan dapat itu totalnya 240 juta dari ketiga keseluruhan bagian, masing-masing dapat ini. Itu coba itu 64 tambah 96 ketemu berapa? Ketemu berapa? 160 tambah 80 berarti 240 juta. Bener kan berarti? Oke, paham ya? Lanjut nomor 3. Jika 15 pekerja dapat menyelesaikan sebuah proyek dalam 20 hari, berapa banyak pekerja tambahan yang diperlukan agar proyek tersebut dapat diselesaikan dalam 12 hari? Gini ya, kita tulis dulu. Kita buat tabel biar mudah. Pekerja. Ya, terus waktunya. Kalau 15 pekerja itu selesai 20 hari. Nah, kalau mau selesai 12 hari, itu berapa pekerja? Kita misalkan X ya. Berarti kalau waktunya pengen lebih cepat, kira-kira kita harus lebih sedikit apa lebih banyak pekerjanya? Pasti harus lebih banyak. Namanya perbandingan berbalik nih nilai. Kenapa berbalik nilai? Karena besaran yang di sini waktu ini kan berkurang. Tapi ke sini pekerja itu malah harusnya kan bertambah, ya, biar semakin cepat. Jadi namanya ini berbalik nilai, perbandingan tak senilai atau berbalik nilai. Perbandingannya gimana? Kita tulis gini berarti 20 dibanding 12 itu akan sama juga 15 dibanding X sebenarnya, tapi karena ini berbalik nilai kita balik X banding atau per 15, 3 kali silang 12 dikali X sama dengan 20 kali 15 itu sama dengan 300. X sama dengan 300. 12 pindah jadi per ya, bagi 30 bagi 12 berarti X sama dengan berapa? 25. Bener apa enggak ya? Kita cek. 30 bagi 12. Ya benar, jawabannya X sama dengan 25. Ya kan, lebih banyak kan? 15 jadi 25 lah. Pertanyaannya berapa pekerja tambahan? Berarti 15 ke 25. Berarti kita kurangi ke 25 kurangi 15. Tambahnya berapa? Berarti 10 pekerja. Ini jawabannya ya. Jangan sampai salah ya. Jawabannya bukan hanya X. Itu kan totalnya butuhnya. Berarti yang ditanyakan tambahan pekerja. Berarti dari 15 itu dapat 25 itu nambah berapa? Itu nambah 10 atau kita cari selisihnya, kita kurangi. Jadi dapatnya 10 pekerja. Oke, paham ya? Lanjut nomor 4. Jika 2 kg beras dijual seharga 20.000 dan 3 kg gula dijual seharga 27.000, hitunglah perbandingan harga beras dengan gula. Oke, kita bandingkan ya. Berarti membandingkan tuh kita harus tara. Jadi cari harga per kilonya. Berarti kalau 2 kg beras itu 20.000, 1 kilogramnya berapa? Bisa langsung ketemu kan? 20 bagi 2 atau pakai perhitungan matematisnya juga bisa, tapi langsung aja ya. Berarti 1 kilogram itu kan sama dengan 20.000. Ini untuk beras ya. Terus kalau gula 3 kilo itu 27.000, berarti sekilonya berapa? Tinggal 27.000 dibagi 3. Berarti 1 kilogram sama dengan 9.000.
gula. Oh, ini tadi keliru ya, yang beras itu 1 kilonya berarti kan 20.000 bagi 2 kan dapat 10.000. Terus diminta perbandingannya, ya berarti perbandingan hasil bagi kan ya. Beras 1 kilogram beras dibanding 1 kilogram gula, 10.000 dibanding 9.000. Tadi pakai metode coret ya, yang atas coret 3 nolnya, yang bawah juga coret 3 nolnya, di 10 banding 9. Ini gini aja supaya bisa pecahan biasa ya, atau dibuat pecahan campuran juga bisa. Berarti 1 bagi 9 1, sisa 1/9. Ini juga boleh. Lanjut nomor 5. Oh, ternyata cuma 4 soalnya ya. Kita akhiri, semoga manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.